Hai guys, kali ini saya ingin menyampaikan bahwa saya sudah divaksin. Ini kartu vaksinnya, saya divaksin AstraZeneca. Nah, di video kali ini saya akan menceritakan pengalaman saya divaksin AstraZeneca dan juga ingin menjawab beberapa isu-isu terkait banyak orang ketakutan tentang vaksin. Saya ingin menjawab. Mau vaksin yang cepat di apa nih Kementerian Kesehatan ya. PPKM. Dapat jadwal jam 10. Sekarang masih 9.30, masih ada setengah jam. Udah banyak banget kayaknya orang yang ngantri. Ya. Itu masuk ke ruang hijab ya? Udah masuk. Jam 10. Ini. Ayo, Pak. Daftar sini ya? Oke. Ini ada screening, harus screening dulu. Itu adalah vaksinasinya. Baru divaksin nih sama dokter siapa? Saya perawatnya Pak. Oh, perawat. Hah? Oh, dokter siapa ini? Dokter Erin. Dokter Erin luar biasa. Baru selesai, nggak ada perasaan apapun juga. Cuman ya gitu aja lah. Cuman agak berdebar-debar karena ya banyak berita-berita miring. Dapat kartu ya Mas ya? Vaksin berikutnya lagi udah 12 bulan, 12 minggu. Yang nomor 2. Hah? 3 bulan lagi. Nanti dikirim email atau dikasih tahu, diingatkan. Udah ya, sip. Saya datang jam 9.30. Tertulis undangan jam 10, jadi saya pikir ada setengah jam. Nah, begitu saya sampai, antrian cukup panjang ya. Tapi saya agak kaget juga ketika saya lihat ternyata antriannya berjalan cepat ya. Karena ternyata antrian itu mulai dari pendaftaran, registrasi, ambil nomor, dan akhirnya setelah ambil nomor kita masuk ke dalam suatu ruangan, mungkin parkiran itu ditaruh di dalam kayak tenda besar, kayak tenda kabinan gitu, ada AC-nya nyaman. Nah di situ banyak bangku, kita duduk dengan tiket antrian tersebut, menunggu dipanggil gitu ya. Di depan kami itu ada meja-meja, di mana di situ ada meja untuk pemeriksaan, lalu meja sesudah itu saya lihat lagi ada meja di mana di interview sama dokter, dan meja ketiga baru divaksin. Nah akhirnya tiba giliran saya. Ketika akhir nomor saya dipanggil, dicek darah dulu. Pertama cek darah, ternyata tensi saya agak tinggi. Memang saya cenderung tinggi karena saya udah hampir 10 tahun memakai obat tekanan darah tinggi, karena memang saya cenderung tekanan darah tinggi. Tapi biasanya kalau saya udah minum irbesartan 150 mg, tekanan darah saya normal. Namun karena memang saya agak sedikit cukup tegang gitu ya. Nah, jadi memang tekanan darah saya agak tinggi, namun nggak terlalu tinggi-tinggi amat.
cuman akhirnya ada catatan di situ. Lalu setelah itu dikasih ke sebelahnya, meja sebelahnya itu dokter yang menanya, "Pak, tekanan darah tinggi?" Saya bilang, "Oh iya, tekanan darah saya tinggi, Dok," gitu ya. Dokternya cukup ramah, dan saya katakan karena mungkin saya berdebar-debar karena banyak berita-berita miring gitu ya tentang AstraZeneca, jadi saya mungkin agak bagaimana anxious lah gitu kira-kira ya. Lalu nggak usah khawatir, kata dokternya, "Wah, saya masih hidup kok, saya juga pakai AstraZeneca." Oh ya, oke. Akhirnya saya percaya, ditanyalah berbagai macam penyakit, ada alergi terhadap obat, ada asma dan lain-lain ya. Ternyata nggak ada semua saya. Akhirnya dokternya clear. Lalu akhirnya ke meja berikutnya langsung divaksin. Ya cepat sekali, nggak kerasa bahkan, sedut gitu kan. Nah setelah selesai itu lalu saya ke meja berikutnya, dikasih kartu ini ya. Nah, nunggu untuk pendaftaran untuk panggilan berikutnya. Nah, ternyata panggilan berikutnya itu tanggal 16 September, sekitar 3 bulan kemudian, 16 September untuk vaksin keduanya, gitu ya. Nah, seluruh proses itu ternyata sangat cepat. Saya agak kagum sendiri gitu ya, kagum sendiri karena proses itu tidak lebih dari 25 menit. Ya, tidak lebih dari 25 menit. Jadi 25 menit dari mulai pendaftaran sampai akhirnya saya keluar, akhirnya foto-foto ya di belakang, kurang lebih 25 menit sampai enggak 30 menit, paling enggak antara 20-30 menit, saya lupa ya. Jadi saya agak kaget juga gitu, wow luar biasa cepat sekali gitu ya. Akhirnya selesai. Nah sama sekali nggak ada perasaan apapun juga. Nah sampai besok malamnya juga nggak ada perasaan apapun juga. Nah saya ingin memberikan sedikit tips and trick, dan ternyata sampai 2 minggu ini, udah hampir jalan 2 minggu gitu, saya tidak ada efek apapun. Tidak ada pegel-pegel, tidak ada demam, tidak ada sakit-sakit. Bahkan banyak orang awal-awalnya mengatakan hati-hati nanti pusing, puyeng, muntah, atau demam, dan lain-lain ya. Banyak orang mengatakan khususnya untuk AstraZeneca, hati-hati nanti penggumpalan darah, dan ternyata saya tidak ada sama sekali semuanya. Nah, walaupun banyak, bahkan si dokter yang katanya yang menyuntik saya itu juga sempat kena demam sedikit gitu sesudah itu. Namun saya sama sekali tidak. Dan beberapa karyawan-karyawan saya juga yang divaksin sempat demam. Saya sama sekali nggak demam. Nah, saya ingin memberitahu rahasianya. Apa sih rahasianya? Nah, khususnya tentang ini ya. Mungkin apakah benar apa tidak saya juga nggak tahu. Tetapi namun saya diinfokan bahwa pertama ya, yaitu kelapa muda, kelapa hijau, bukan kelapa muda, kelapa hijau ya. Ternyata saya dari seorang seorang teman yang seorang ibu yang udah cukup sepuh, yang juga berpengalaman dalam pengobatan khusus refleksi, yang saya pengobat refleksi saya udah hampir 25 tahun berobat refleksi sana. Beliau mendapatkan informasi tentang kelapa hijau yang katanya dapat membantu, dan memang kita tahu bagaimana kelapa hijau itu banyak dipakai sebagai mempunyai khas yang dapat menyembuhkan macam-macam hal lah katanya. Memang rada aneh sih kelapa hijau yang disebut kelapa hijau itu. Nah, kelapa hijau itu cirinya adalah kalau kita buka dia kepalanya itu, kulitnya itu agak sedikit kayak pink gitu ya. Nah, jadi banyak orang percaya kelapa hijau memiliki semacam kayak suatu efek pengobatan gitu ya. Nah, walaupun nggak pernah ada orang yang meneliti itu, tapi ribuan tahun nenek moyang kita semua percaya tentang khasiat penyembuhan dari kelapa hijau. Jadi kata si ibu ini gitu ya, Bob minum kelapa hijau dengan dicampur, yaitu pertama garam, jeruk nipis, dan madu. Saya campur dan ternyata rasanya cukup enak. Jadi saya minum itu malam harinya sebelum besok paginya saya itu vaksin. Malam harinya saya minum 1 gelas. Lalu pagi-pagi sekali saya nggak minum kopi, sarapan tapi nggak minum. Biasanya saya minum kopi, kali itu saya nggak minum kopi. Kelapa hijau tersebut dengan ramuan madu dan garam dan jeruk nipis itu, dan sesudah vaksin saya minum. Nah, saya nggak tahu apakah hal itu atau tidak, tapi kenyataannya tidak ada panas, tidak ada demam, dan tidak ada bengkak. Oh ya, saya juga lupa lagi, yaitu saya minum vitamin C juga ya, vitamin C dan D3. Malam harinya 2000, D3 nya juga 5000, pagi harinya juga sebelum berangkat saya minum 2000 juga, 2000 dan 5000
5.000 international unit vitamin D3. Nah, akhirnya nggak ada sama sekali efek apapun juga, nggak ada demam, nggak ada pegel-pegel, dan sampai sekarang nggak ada efek apapun juga, seger-seger aja gitu ya. Nah, saya nggak tahu apakah itu karena efek kelapa muda atau tidak, tetapi kenyataannya banyak orang disuntik AstraZeneca dan atau vaksin lain, Sinovac dan lain-lain, yang ternyata setelah divaksin mereka merasakan demam. Dan menurut saya memang demam kalau disuntik vaksin itu ya wajar-wajar aja, karena hampir semua orang apapun jenis vaksin biasanya memang akan ada demam. Tapi saya tidak merasakan demam gitu. Ini aneh juga gitu ya. Nah, mungkin untuk Anda bisa mencoba ya. Saya juga supir saya juga saya suruh untuk minum air kelapa muda dan ternyata juga tidak demam dan tidak bengkak dan normal juga gitu ya. Nah, coba Anda, nggak ada salahnya ya pakai kelapa hijau, bukan kelapa muda, sorry, saya ngomong kelapa muda bukan kelapa muda ya, kelapa hijau. Putting the message out there very clearly that all of these vaccines, and there are more than 3 that are licensed around the world, look extremely safe and very effective. And indeed, they would not be licensed by stringent regulatory authorities like Health Canada, the European Medicines Agency, the WHO, and so on, if they were not very safe. There are still numbers from, 2 or 3 months ago being rehearsed in the press that are now out of date. So let me just give you an example of that. When we started using our vaccine, we gave 2 doses a month apart. We also had groups who had a dose and then another dose 3 months later, a much longer interval. And not terribly surprisingly, you get much higher efficacy in the 80% range with the long interval and only 60% with the shorter interval. But because of rather formal regulatory guidance on what your primary endpoint was in a particular trial, the number that's out there for our vaccine is 62%. Well, that's not relevant now because the vaccine is not being used in that way with a 1-month interval. It's being used with a 3-month interval as recommended by the European Medicines Agency, by WHO, by the UK regulator. Nah, sekarang isu-isu dari AstraZeneca. AstraZeneca itu satu-satunya perusahaan vaksin yang tidak mengambil untung. Jadi dia kerjasama dengan Oxford, ya, Oxford University di Inggris. AstraZeneca adalah perusahaan Eropa, kalau nggak salah Inggris ya, perusahaan Inggris, dia kerjasama dengan Oxford University. Nah, salah satu yang dipersyaratkan oleh Oxford University adalah bahwa AstraZeneca itu tidak mengambil untung dalam 3 tahun pertama. Jadi dapat dikatakan dia sangat murah sekali. Range-nya kira-kira sekitar $3 per shot gitu ya harganya, dengan sementara vaksin-vaksin lain itu Johnson & Johnson, Pfizer, Sinovac dan lain-lain harganya $30 ya. Jadi 400 ribuan ya. Sementara AstraZeneca itu cuma sekitar $3 atau sekitar 35 ribu, 40 ribu gitu ya per shot, which is murah sekali gitu ya. Nah, jadi dengan kata lain bisa kita katakan bahwasanya AstraZeneca di sini nggak ada motif untuk mengambil untung. Jadi artinya dari situ aja harusnya kita lebih bisa percaya ya. Menurut saya, apapun juga kita harusnya bisa lebih percaya karena perusahaan ini tidak mencoba mengambil untung gitu ya. Nah, yang kedua adalah kita tahu mitra kerjanya AstraZeneca ini adalah Oxford University. Oxford University adalah salah satu perusahaan, adalah universitas ternama, mungkin ranking 1 atau 2 di dunia ya, apalagi sekolah kedokterannya. Jadi saya yakin pasti ketika mereka bekerja sama ini dan akhirnya juga artinya dan menghasilkan vaksin bersama ini, AstraZeneca dan Oxford University, tentunya nggak mungkin lah Oxford University sebagai universitas ternama gitu ya, sebagai universitas ternama di dunia ya, mencemarkan reputasinya dengan menghasilkan vaksin yang abal-abal atau yang kira-kira nggak bermutu deh gitu ya. Nah, itu adalah poin pertama, kita pakai logika dan rasio aja gitu ya. Nah, yang berikutnya lagi adalah bahwa AstraZeneca ini dirilis di Inggris. Nah, Inggris ini adalah bukan negara abal-abal gitu ya, Bu. Jadi mungkin kita percayalah bahwasanya pasti pemerintah atau BP POM-nya Inggris pasti juga akan meneliti tentang vaksin ini. Nggak mungkin akan disebarkan tanpa pengkajian atau penelitian dan lain-lain yang seksama gitu ya. Ternyata yang ditemukan oleh AstraZeneca, tambah lama dosis itu antara jarak yang pertama jarak yang kedua, efektivitas
daripada vaksin tersebut meningkat gitu ya. Tapi kalau dia terlalu pendek, efektivitasnya tidak terlalu meningkat gitu ya. Jadi kalau dia pendek sebulan ya gitu cuma sekitar 70-an, tapi ketika ditarik ke sampai 3 bulan dia naik ke 90-an, di atas 93% ya. Jadi nah problemnya adalah ketika sekarang yang diterapkan, SOP yang diterapkan adalah full dosis, satu, yang kedua full dosis, dan durasinya 3 bulan. Nah, problemnya adalah selalu banyak kenapa efektivitas itu akhirnya dianggap AstraZeneca tidak sebaik yang lainnya. Kalau yang lainnya karena memang dari awal mereka formulanya itu sama. Nah, AstraZeneca mencoba beberapa formula-formula ya antara full dosis, half dosis sama waktunya gitu ya. Nah, sehingga kalau antara 60-an, 70-an, 90-an kalau kita bagi tentunya dia menjadi rendah nilainya. Tetapi ternyata yang nggak fair juga, sebagaimana saya ada berikutnya ini ada interview oleh salah satu pencipta daripada AstraZeneca ini, profesor di Oxford University, juga nggak relevan juga karena sekarang yang dipakai adalah SOP full dosis 3 bulan gitu ya. Nah, full dosis 3 bulan gitu, yang mana efektivitasnya 93%. Jadi menurut saya itu kita artinya kalau saya sih menduga cerita-cerita tentang AstraZeneca ini lebih karena istilahnya apa ya, persaingan usaha lah, persaingan usaha. Nah, yang kedua adalah isu-isu tentang penggumpalan darah lah. Ini penggumpalan darah yang banyak orang ketakutan. Nah, memang ada kasus-kasus itu dan menurut statistik itu sekitar 1 di antara 1 juta orang yang divaksin. Namun kita tahu bahwa kasus penggumpalan darah ini secara alami memang ada. Jadi memang ada orang yang punya penggumpalan darah. Nah, dia pertanyaannya pertama, apakah jumlah orang yang terjadi penggumpalan darah karena vaksin ini jumlahnya ya sama dengan rata-rata average orang penderita penggumpalan darah atau lebih tinggi. Nah, ternyata yang sekarang diketahui adalah jumlah orang yang istilahnya menderita penggumpalan darah setelah divaksin ternyata angkanya di bawah rata-rata orang penggumpalan darah tersebut. Rata-rata yang penderita penggumpalan darah kan ada rata-ratanya berapa banyak gitu ya. Nah, artinya apa? Ya artinya sebenarnya nggak perlu concern karena memang orang tersebut punya penyakit penggumpalan darah gitu ya. Jadi dia ke-trigger aja dengan si vaksin ini gitu ya. Nah, karena penyakit penggumpalan darah itu memang ada. Jadi bukan karena si vaksinnya. Cuman mungkin ada beberapa orang yang nggak sadar bahwa dia memiliki penyakit bawaan penggumpalan darah gitu ya. Nah, sehingga ketika dia divaksin karena vaksinnya puluhan juta dan banyak sekali gitu ya, maka kita akan kena orang-orang yang memang menderita penggumpalan darah ini terpapar dengan vaksin ini AstraZeneca dan memicu munculnya penggumpalan darah, tetapi tentunya tidak fatal ya, tidak fatal, diatasi dengan obat penggumpalan darah. Jadi menurut saya artinya saya sih nggak melihat terlalu concern ya. Memang cerita-cerita ini mungkin dimunculkan menurut saya tidak pada konteks yang benar ya. Menurut saya sih tidak pada konteks yang benar. Nah, berikutnya lagi ada orang selalu mengatakan wah setelah divaksin mati, setelah ini begini saya menurut. Nah, saya jujur kalau yang katanya mati saya nggak begitu tahu ya apakah benar apa tidak. Tapi kalau penggumpalan darah ya memang kelihatannya ada. Tetapi bahwa saya ada yang mati apa yang itu saya mungkin sangat langka ya. Dan saya nggak percaya apakah benar apa tidaknya gitu ya. Sekarang problemnya adalah gini aja sederhana ya. Kemungkinannya sama aja gini. Kemungkinan bahwa Anda divaksin lalu Anda fatal gitu, fatal misalnya mati lah ya. Nah, misalnya tiba-tiba mati, mungkin itu istilahnya probabilitasnya kemungkinannya sangat kecil ya, 1 dibanding berapa puluh juta kemungkinan itu mungkin terjadi. Tetapi kemungkinan bahwasanya Anda terkena COVID karena tidak divaksin itu jauh lebih besar dibanding Anda kemungkinan kena dampak negatif dari vaksin itu sendiri ya, jauh mungkin ribuan kali gitu ya. Nah, problemnya adalah ketika Anda terpapar dengan COVID, Anda mengakibatkan merepotkan keluarga Anda, merepotkan tetangga Anda, bahkan mungkin juga bisa menyebabkan istilahnya fatalitas daripada lingkungan Anda sendiri. Jadi menurut saya kita nggak usah terlalu harus parno lah mendengar semua itu. Kenyataannya saya sehat-sehat aja.
ya, dan tentunya pemerintah di dunia dan banyak otoritas kesehatan di dunia juga nggak mungkin merilis vaksin ini bila mana tidak dikaji efek jangka panjangnya dan lain-lain dan lain-lain. Jadi itu aja pesan saya. Jadi kita yakin aja bahwasanya kita harus divaksin untuk segera negara kita bisa bekerja secara normal lagi, ekonomi bisa berputar lagi dan lain-lain, sehingga kita juga tidak menularkan ini kepada orang lain. Nah, oh iya, yang terakhir, sekarang kita tahu tentang Delta varian. Varian ini, varian itu, macam-macam. Sekarang yang lagi heboh Delta varian gitu ya. Wah, katanya lebih menakutkan, lebih menular, lebih berbahaya. Pertama, saya udah melihat ya, good news-nya untuk orang yang divaksin dengan AstraZeneca. Ternyata AstraZeneca itu lebih mumpuni ya, menghandle Delta varian ini gitu. Jadi kebanyakan vaksin-vaksin yang muncul belakangan ya, yang diberikan izin edar belakangan itu biasanya dia memakai sampel dari vaksin-vaksin yang udah bervarian ini gitu ya. Jadi ternyata berdasarkan penelitian di Inggris, AstraZeneca adalah salah satu yang cukup ampuh terhadap Delta varian. Let's begin with some breaking update that we are getting for you at this point in time, and this is about the efficacy of AstraZeneca. In fact, we are learning that AstraZeneca is 92% effective against hospitalization from Delta variant after 2 doses, and this is a study by UK's Health Department. That is the big update that we have for you right now. Remember, the Delta variant that originated in India is wreaking havoc not just here but in other parts of the world too. Nah, yang kedua, apa betul ya Delta varian itu lebih membahayakan? Faktanya tidak, dia tidak lebih membahayakan, tapi bahwa dia lebih contagious, lebih menularkan, iya betul. Jadi antara dia lebih bisa menularkan lebih cepat dan lebih mudah, itu betul. Tetapi bahwasanya dia lebih berbahaya itu tidak. Jadi tingkat fatalitasnya itu Delta varian itu lebih rendah dibanding Alpha varian yang original itu gitu ya. Tetapi bahwasanya dia lebih cepat penularan itu betul sekali. Nah, jadi untuk orang yang udah divaksin dengan AstraZeneca, nggak usah khawatir bahwa AstraZeneca itu cukup efektif terhadap Delta varian dan efektivitasnya cukup tinggi terhadap Delta varian, sekitar 90%-an gitu ya. Namun bukan berarti vaksin-vaksin lain itu tidak efektif. Nah, karena begini, apapun juga namanya varian, yang namanya varian itu adalah modifikasi lah ya. Alterasi, modifikasi daripada original virusnya. Jadi yang namanya varian itu nggak mungkin berubah 100% enggak ya. Mungkin artinya basic building blocks daripada varian itu pasti masih sama dengan si building blocks istilahnya si virus original tersebut. Mungkin perbedaan 15, 20, atau 30%. Sehingga apapun juga vaksin yang Anda sudah lakukan pasti tetap akan memberikan proteksi terhadap varian-varian ini. Nah, itu aja pandangan saya tentang vaksin dan AstraZeneca. Intinya nggak perlu ragu-ragu, segera vaksin dan nggak usah pusing, sekarang udah banyak. Tinggal Anda daftar secara online dan mungkin ada beberapa pendaftaran online saya berikan di bawah. Terima kasih dan salam sehat.